Hai Lur, selamat berjumpa dengan Rohani Channel. Rahayu Sagung Dumadi. Salam Sari. Lur, hari ini saya kedatangan saudara dekat yang jauh. Ya, ini kenapa saya bilang saudara dekat yang jauh? Betapa dekatnya saya dengan keluarga ini, tetapi jauh tempatnya karena beliau ini datang dari Purwodadi. Ini namanya Mbak Diah Tomblok. Nah, ini istri dari Mas Alek Purwo, ya. Jadi tentu saja nanti teman-teman bisa melacak lebih jauh. Nah, selamat datang Mbak Diah. Terima kasih Om, sudah dijamu dengan luar biasa di sini. Sebenarnya jauh di mata tapi dekat di hati ya Om. Iya betul. Om ini kan kemarin kita jalan-jalan ya kan, jalan-jalan di daerah sini. Terus di dekat rumah Bapak Panjenengan, itu kan ada petilasan di mana itu ada kuburan Islam yang dibangun di atas candi. Nah, Bapak juga cerita, Kakung kemarin cerita kalau sering ada fenomena-fenomena mistis gitu loh Om. Lah itu nek Panjenengan sendiri itu apakah pernah mengalami sesuatu hal yang mistis dengan adanya itu Om? Penemuan petilasan itu gitu. Jadi ya saya pernah mengalami pengalaman seperti saya punya pengalaman. Jadi petilasan ini saat ini digunakan sebagai makam. Tapi kalau melihat batu-batuan yang tertumpuk itu merupakan bekas candi. Bisa diduga lah setidak-tidaknya itu mantan candi yang kemudian dijadikan sebagai makam Islam. Jadi kalau dulu mungkin candinya runtuh, kemudian berserakan, ditata lagi, kemudian dibuat menjadi makam. Nah, saya punya pengalaman Mbak. Saya kan mendapat jatah ronda karena hidup bermasyarakat kan harus ada jatah ronda ya saya jalan. Nah itu kita kalau saya berangkat dari jam 10 atau setengah 11 nanti pulang jam 2 atau setengah 3. Nah suatu saat saya ingatnya itu malam Selasanya kalau nggak salah malam Selasa Kliwon Mbak. Malam Selasa Kliwon. Nah itu setelah jam 2 lewat itu saya pulang. Nah kemudian ketika pulang saya sengaja melihat ya setidaknya karena merasa oh ini jatah jaga tak sentri tempat-tempatnya agak gelap. Nah di makam yang tadi diceritakan itu yang muslim itu saya senterin pelan-pelan karena di bawahnya ada saluran air yang ada ular atau apa terus setidaknya saya tahu. Nah ketika lagi nyenterin gitu tek senter berhenti cahaya di situ nyorot terdengar suara hihihihihihi. Iya benar. Tapi saya tidak berpikir itu ya mungkin ada merinding tapi harus saya sentri bener ini jangkrik apa ya suaranya. Jadi harus jangkrik kok suaranya kayak gitu gitu ya. Iya kan saya harus mikir positif. Kalau daripada saya lari nanti malah jatuh. Itu posisi sendirian? Sendiri. Biasanya kalau ronda gitu kan nggak sendirian kan saya pulang. Jadi saya pulang dari ronda. Terus waktu perjalanan pulang. Saya ngelewatin situ, tak senterin, kirain ya kalau sudah aman ya syukur alhamdulillah karena berarti jatah ronda saya sudah saya tunaikan dengan baik. Nah, ketika nyenterin itu terdengar suara itu jelas banget. Jelas. Suara cewek. Suara cewek. Terus itu kelacak nggak Om di mana? Ya enggak ada. Kuburannya situ apa di mana? Enggak, saya cuma senterin bagian yang gelap apa muncul dari sebelah situ. Enggak, saya enggak nyenter ke atas. Mungkin kalau nyenter ke atas mungkin ketemu ya. Bisa menggantung di atas gitu, hai. Iya. Jadi itu satu pengalaman yang bagi saya ya menarik lah. Jadi saya jadi punya hasanah cerita tinggal di Klaten di sini. Berarti habis di senteri itu terus nggak kedengaran lagi suaranya? Udah nggak kedengaran lagi. Karena mungkin saya salah nyenternya itu tadi. Artinya mungkin nyenternya ke atas, saya nyenternya karena saya pikir dari bawah itu. Terus ada lagi nggak Om? Ada. Ini kisah ini sudah lama banget. Ini berkaitan dengan anak saya yang pertama. Anak saya pertama sekarang kelas 2 SMA. Waktu itu masih bayi. Suatu saat saya kemungkinan kalau nggak malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon juga. Saya itu keluar ke
musola. Musola ini dekat dengan sendang. Sendang ini juga orang selalu beranggapan sendang yang angker. Musola yang di atasnya ini juga tergolong angker gitu, atau wingit lah. Kalau angker kayaknya kok menakutkan. Mungkin wingit lah, tidak sembarang orang kemudian bisa sembrono masuk ke situ, apalagi untuk kepentingan yang tidak jelas. Nah itu 2:30 saya masuk ke situ, kemudian saya setelah wiridan sebentar duduk, kemudian saya merasa tiba-tiba kayak didatangi dari belakang. Wujudnya apa, Om? Nah, kalau wujudnya nggak kelihatan, tapi saya merasakan betul bahwa itu saya seperti hendak gitu. Nah kemudian saya pulang karena saya pikir udahlah saya pulang aja. Habis pulang sampai di rumah, si anak saya yang pertama ini nangis. Dan nangisnya ini dari pagi sampai sore. Nangis terus gitu? Nangis terus. Itu ibunya usia panik, berapa? Itu masih digendong kok. Oh masih digendong. Itu ibunya panik, saya juga jadi panik. Bapak juga panik, saudara-saudara panik. Akhirnya kita mencoba, ayo kita cari, coba ke tempat Mbak Anu, ke paranormal. Kemudian kita coba deh didoakan, kita minta didoakan. Tetapi masih aja nangis, sehingga saya mikir, wah ini demi ini apa kuat banget apa ya. Nah, kemudian di tengah keputusasaan itu, wah udahlah pasrah ke Gusti. Saya nekat kemudian masuk ke sendang pengilon itu, kita ambil airnya kemudian diraukan ke anak dan itu bisa sembuh. Oh gitu. Ya, jadi mungkin bukan kita percaya pada sendangnya, tetapi bahwa sendang ini memberi penghidupan kepada banyak orang termasuk saya dan anak saya. Sehingga saya berharap sendang ini bisa lestari gitu, bisa dipelihara sehingga sampai nanti anak cucu kita bisa menikmati manfaat dari air ini. Iya. Itu Mbak. Oh ya Lur, ada yang kepingin saya sampaikan. Tadi saya bercerita ketika mengambil air kemudian diusapkan ke anak kemudian jadi sembuh. Itu saya yakin kesembuhan itu bukan karena airnya. Dan kita tidak boleh percaya bahwa air ini menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu yang menciptakan air. Bahwa atas izin Tuhan itulah kemudian air menjadi sarana menyembuhkan sakit. Jadi itu saja yang saya sampaikan hari ini, dan saya harap ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Oke, itu terima kasih untuk menyaksikan video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like and share. Kalau Anda suka, mari kita dukung supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, terima kasih para sedulur semuanya. Rahayu Sagung Dumadi. Salam lestari.